Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi muhkam kitabih, tabarukan bitikri wa ta'ambudan bitilawati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Ala ya Allah ta'ala wa rasuluhu bi muradi. Pertama-tama puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan inayahnya pada saat ini kita di Irodah bisa bertemu kembali dalam acara kasibat. Insyaallah mudah-mudahan menjadi manfaat. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada segenap umatnya yang senantiasa mahabbah dan mutabah padanya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah untuk bisa mahabbah dan mutabah pada baginda Rasul, sehingga di dunia kita bisa melaksanakan tarbiyahnya, pada waktu kembali ke hadiratnya mendapat ampunan Allah, meninggal membawa iman Islam husnul khotimah, di akhirat mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam kehidupan manusia tidak terlepas daripada dosa atau menyalahi aturan syariat agama. Tapi bagi orang yang berdosa, sebaik-baiknya orang yang mempunyai kesalahan, yang pernah berbuat dosa adalah orang yang mau bertobat. Adapun dosa yang paling besar yaitu al-musyrik billah, syirik atau menyekutukan Allah, itu dosa yang paling besar, atau murtad bagi orang yang muslim, di mana keislamannya tidak diakui, keislamannya lepas, keimanannya juga lepas dari hatinya, di mana dia musyrik atau menyekutukan Allah atau murtad, yang artinya orang yang murtad, baik itu murtad di dalam akidah, keyakinan, atau murtad di dalam pekerjaan, yang paling banyak adalah murtad di dalam perkataan. Orang yang murtad, orang yang musyrik, tidak diakui keimanan dan keislamannya kecuali kembali kepada Islam dengan ikrar membaca 2 kalimat syahadat, disaksikan oleh 2 orang saksi, kembali lagi kepada Islam membaca 2 kalimat syahadat. Kalau tidak mau kembali ke Islam, itu di dalam syariat agama Islam, orang yang murtad itu hanya 2, kalau tidak kembali, 1 harus kembali, kalau tidak kembali yang kedua dia harus dibunuh. Itu kalau orang yang murtad. Setelah murtad atau setelah musyrik, dosa yang termasuk dosa besar itu adalah membunuh, berzina, memakan balang riba. Itu termasuk dosa-dosa yang besar. Tapi bagi umat Islam, di mana telah berbuat dosa, sekalipun dosanya dosa yang besar, akan diampuni dan termasuk orang yang baik, di mana bertobat kembali kepada Islam, kepada aturan syariat, mengakui kesalahannya. Karena bagi orang muslim, kalau setelah berbuat dosa
lalu tidak mengakui kesalahan atau tidak merasa dosa, itu hukumnya jadi murtad. Dosa besar di mana tidak diakui hukumnya jadi murtad. Dosa kecil kalau tidak diakui hukumnya jadi dosa besar. Dosa yang paling besar adalah musyrik, murtad. Setelah musyrik murtad termasuk dosa besar membunuh, berzina, atau memakan barang riba. Ibnu Qayyim mengatakan selain itu termasuk dosa besar itu orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu. Itu termasuk dosa besar, di mana kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah yang paling utama. Ibadah itu adalah ibadah sholat, karena ibadah sholat ibadah yang pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diwajibkan bagi umat Islam. Kita ketahui kewajiban ibadah sholat itu pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj, di mana Isra wal Mi'raj setelahnya Rasul diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Rasul dan bagi umatnya, yaitu adalah sholat yang 5 waktu. Orang yang wajib melaksanakan ibadah sholat orang muslim itu yaitu di mana dia sudah dewasa, yang disebut dalam syariat agama sudah mukallaf. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan orang yang mukallaf lalu dia meninggalkan ibadah sholat, 1 kali saja dia meninggalkan ibadah sholat, itu adalah termasuk dosa yang sangat besar. Kewajiban sholat bagi orang yang muslim yang mukallaf, mukallaf di sini orang yang sudah dewasa dan berakal. Dewasa di sini aturannya secara aturan syariat agama, artinya bukan dewasa menurut mayoritas pendapat orang-orang muslim seperti dewasa yang ada kaitannya dengan peraturan pernikahan. Dewasa di sini kalau di aturan dengan pernikahan usia 19 tahun. Tapi dalam syariat agama yang disebut dewasa itu kalau perempuan sudah pernah mendapat tamu bulanan. Kalau laki-laki dia pernah keluar sperma. Nah, itu dewasa. Dan dia berakal. Nah, bagi orang yang mukallaf tadi yang sudah dewasa, perempuan, laki-laki, dia sudah dewasa lalu dia meninggalkan ibadah sholat. Nah, itu termasuk dosa yang sangat besar. 1 kali dia meninggalkan ibadah sholat lalu dia tidak bertobat dan tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhirat nanti dia bakal mendapat azab Allah, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, yaitu 500 tahun di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Nah, maka tidak menutup kemungkinan umat Islam pernah meninggalkan ibadah sholat. Kita harus akui, karena kita kewajiban ibadah sholat tersebut sejak kita usia dewasa, tidak menutup kemungkinan di usia tersebut ada sampai saat ini. Kalau kita usia kita udah 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun atau 50 tahun, kemungkinan dulu waktu masih perjaka, masih gadis, tidak menutup kemungkinan ada sholat yang ditinggalkan. Nah, kalau dia meninggalkan ibadah sholat harus diakui, pertama itu dosa yang sangat besar, dan yang kedua wajib kita bertaubat. Taubatnya kalau meninggalkan sholat, yaitu taubatnya bukan hanya bertobat, kita wajib mengkodok sholat yang ditinggalkan. Karena kalau tidak dikodok itu istighbarnya tidak akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logikanya seperti kalau kita di dunia punya utang, kita punya utang tidak bakal dibebaskan oleh orang yang menghutangi kita, yang meminjamkan kita, atau warung yang memberikan utang. Kalau tidak dibayar utangnya, tidak cukup hanya minta maaf, tidak cukup hanya beristighfar, itu harus ditambah dengan qadha sholat atau puasa. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan termasuk dosa yang sangat besar di mana umat Islam meninggalkan ibadah sholat. Tapi yang paling utama, sepakat semua ulama, terutama ulama ahli tauhid, bagi umat Islam yang murtad atau yang musyrik
itu adalah dosa yang sangat-sangat besar, tidak bakal mendapat ampunan Allah kecuali dia bertobatnya dengan ikrar membaca 2 kalimat syahadat disaksikan oleh 2 saksi, baik itu murtadnya atau musyriknya karena keyakinan bil i'tiqad seperti meyakini hal yang wajib atau hal yang harus dilakukan, dia anggap itu tidak apa-apa, atau menghalalkan barang yang haram, itu termasuk murtad, termasuk musyrik, itu dalam keyakinan. Ada lagi musyrik murtad dengan perkataan seperti melecehkan syariat agama, melecehkan Allah, menyekutukan Allah, melecehkan syariat agama, atau menghina para nabi, menghina orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk kata-kata yang menjadikan lepas keimanan dan keislaman yang disebut murtad. Satu paket murtad tersebut dengan musyrik. Yang ketiga seperti dengan pekerjaan, contohnya seperti melakukan ibadah ritual dengan orang-orang yang kafir. Nah, itu juga termasuk murtad. Orang yang sudah musyrik, yang sudah murtad, termasuk melakukan dosa yang sangat besar, tidak bakal mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala kecuali kembali kepada Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat disaksikan oleh 2 saksi. Tapi bagi orang yang meninggalkan kewajiban ibadah sholat, Ibnu Qayyim mengatakan itu juga termasuk dosa yang sangat besar. Apabila kita pernah berbuat dosa besar, dalam syariat Islam tidak usah pesimis, karena Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya orang yang berdosa. Sebesar apapun dosa yang dia lakukan, kalau betul-betul dia bertaubat pada Allah, ampunan Allah lebih besar daripada dosa umatnya. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, ampunan Allah, rahmat Allah lebih banyak daripada dosa yang dilakukan oleh manusia, asal bertobatnya memenuhi syarat. Yang pertama merasa menyesal, dan yang kedua mengakui bahwa itu berbuat salah, yang ketiga tidak akan kembali mengulangi dosa tersebut. Kalau dosanya sesama hak adami, dia harus minta halal, minta ridho kepada orang yang bersangkutan. Dimana tobatnya sempurna, memenuhi syarat tobat, semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW di dalam hadis mengatakan semua manusia itu khotoun, kullu bani adam khotoun, setiap manusia itu mempunyai kesalahan, mempunyai dosa. Wa khairu khotoin at-tawwabun, sebaik-baiknya orang yang bersalah, orang yang punya dosa, yaitu orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apabila kita pernah melakukan dosa, naudzubillah summa naudzubillah, kalau musyrik ya harus baca 2 kalimat syahadat lagi, tapi tidak menutup kemungkinan dosa-dosa yang lain seperti dosa meninggalkan sholat, atau mungkin dosa pernah membunuh, atau berzina, atau makan barang riba. Ini yang paling banyak orang-orang yang makan barang riba. Zaman sekarang riba ini udah dianggap hal yang lumrah. Padahal itu lebih berbahaya daripada dosa yang lain, karena kalau riba di mana dia melakukan bukan hanya si pelaku, orang yang memakan, yang ikut memanfaatkan, itu dosa. Salah satu contoh, seorang suami dia punya harta atau punya nilai uang misalnya dari hasil riba, terus dibawa, dibelikan makanan, dimakan oleh keluarganya, istrinya, anaknya yang tidak tahu itu riba, tetap dosa. Biasanya dengan haram yang lain. Kalau haram yang lain seperti seorang suami misalnya mengambil barang orang lain, mencuri, terus hasil curiannya dimakan oleh keluarganya, oleh anaknya, oleh istrinya. Selama istri dan anaknya tidak tahu bahwa itu hasil pencuri, tidak dosa, si pelakunya aja yang dosa. Tapi kalau riba, itu orang yang tidak tahu aja ikut makan, ikut memanfaatkan, itu termasuk dosa, kebagian dosanya. Itu bahayanya riba daripada dosa yang lain. Yang disebut riba itu transaksi yang dilakukan oleh manusia, yang dipakai transaksinya itu yaitu barang ribawi. Barang ribawi itu nakden, emas perak, dan uang. Dan yang kedua mat-umat, makanan. Kalau makanan dengan makanan atau nakden dengan misilnya, di mana transaksinya tidak memenuhi syariat agama, itu barang riba. Boleh dikaji nanti
dengan kajian-kajian yang lain tentang masalah riba, karena itu juga termasuk dosa besar, dosa yang sangat besar, termasuk akbarul kabair. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, dijaga daripada perbuatan dosa, dan apabila kita pernah berbuat dosa, tidak menutup kemungkinan kita pernah berbuat dosa, orang lain tidak tahu, kita sendiri yang bakal tahu, kita sendiri yang tahu apa yang pernah kita lakukan. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan hidayah kita untuk melaksanakan bertobat kepada Allah, dan tobat kita insya Allah bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bersih daripada dosa. Begitu kita meninggal, begitu kita kembali ke hadirat Allah dalam keadaan kita bersih, mendapat ampunan Allah, meninggal membawa iman Islam husnul khotimah. Karena kita bakal kembali, manusia itu pertama oleh Allah Subhanahu wa taala dipindahkan dari alam ruh ke alam rahim, dari alam rahim ke alam dunia melalui kelahiran, dari alam dunia ke alam barzah melalui kematian, dari alam barzah nanti melalui ba'as ke alam akhirat. Tuh, maka ada pepatah dari ulama, waladat ka ummuka yabna adama baqiya wan nasu haulaka yadhakuna sururo faj'ad di nafsika antakuna idza baqa fi yaumi mautika dhahikan masruro. Wahai anak cucu Nabi Adam, Anda waktu dilahirkan Anda menangis, yang menyaksikan kelahiran Anda semua tersenyum. Bayi yang lahir semuanya menangis, kecuali bayi para nabi, para aulia, itu mereka bertasbih, takbir, tidak menangis. Tapi selain daripada bayi para nabi, para aulia, semua yang dilahirkan nangis. Yang menyaksikan kelahiran semua tersenyum, bukan hanya orang tuanya, keluarganya, orang lain sekalipun yang menyaksikan orang melahirkan dalam keadaan selamat ikut mengucapkan selamat. Tapi nanti begitu Anda meninggal, begitu Anda pindah dari alam dunia ke alam barzah, begitu Anda mati, yang menyaksikan kematian Anda semuanya menangis. Usahakan Anda yang tersenyum. Bagaimana mengusahakan supaya tersenyum di dunia? Selama kita masih diberi kesempatan hidup, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Semoga mendapat hidayah, hindari, jauhi yang dilarang oleh Allah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan, yang baiknya minallah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ada kesalahannya, semoga mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.